Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال تعالى في آية أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat umur, nikmat kesempatan semangat ibadah, dan khususnya nikmat iman dan Islam yang akan menghantarkan kita selamat di dunia, bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta agar supaya menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa mudah-mudahan selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan selawat yang kita ucapkan akan menjadikan kita mendapatkan syafaat uzma di kemudian hari nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pengajian kita pada pagi hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga akan bisa meningkatkan amal ibadah kita, menjadikan kita hamba Allah yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La hadiniya wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidil Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ustazna Ustaz Yulian Mudianto, Ketua DKM kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, pada pagi hari ini kita masih dalam suasana bulan Rajab. Salah satu di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, manusia hidup pada 3 masa, 3 dimensi waktu. Apa itu 3 masa? Ada masa lalu, ada yang disebut masa sekarang, ada masa yang akan datang. Ada 3 masa. Ya atau tidak? Iya. Masa lalu itu masa kenangan, ya kan? Bapak-bapak semua punya kenangan, ibu-ibu punya kenangan, semua masa lalu namanya. Ada masa sekarang, masa kenyataan yang sedang kita hadapi, kenyataan. Ada juga yang disebut masa yang akan datang. Apa itu masa yang akan datang? Masa harapan, impian, cita-cita. Dan orang-orang baik biasanya mereka akan mengambil pelajaran-pelajaran dari masa yang lalu dan dapat dijadikan sikap masa sekarang, dan sekaligus akan merencanakan untuk masa-masa yang akan datang yang baik, sehingga menjadikan masa yang dihadapi akan datang itu menjadi yang terbaik. Kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa masa lampau, bukan masa sekarang, dan bukan masa yang akan datang, masa lampau. Islam mempunyai nilai-nilai sejarah. Contoh seperti bulan Muharram, ya kan? Ada peristiwa yang namanya peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Ada juga yang disebut bulan Ramadan. Ada juga peristiwa yang disebut Nuzulul Quran. Ada juga Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Zulhijjah ada yang dinamakan peristiwa pelaksanaan ibadah
dan peristiwa kurban itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Syawal ada juga peristiwa yang disebut Idul Fitri. Dan pada bulan Rabiul Awal yang baru lalu ada peristiwa yang disebut hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya atau tidak? Iya. Dan bulan Rajab ini adalah peristiwa besar, bahkan dikatakan salah satu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang terpenting dari seluruh yang terpenting pada peristiwa tersebut adalah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Walaupun ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada malam itu, Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting peristiwa tersebut adalah Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu langsung, tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui wahyu, tapi langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang keutamaan salat 5 waktu yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa keutamaan salat 5 waktu, dan juga apa keutamaan salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang salat itu baik dan benarnya salat sampai diterima oleh Allah atau tidak, ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada yang membatalkan salat. Dan itu perlu kita ketahui. Tidak sholat asal sholat saja. Kita harus mengetahui syarat sahnya sholat. Iya atau tidak? Tidak. Bukan asal sholat. Contoh, ada syarat sah sholat, ada juga syarat wajib sholat. Beda antara sholat syarat sah sholat dengan syarat wajib sholat. Udah tahu? Coba kita pelajari pagi ini.
Contoh, syarat sah sholat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu mutlak dari awal kita laksanakan sholat sampai selesai. Apabila di tengah-tengah kita melaksanakan sholat ternyata kita berhadas, sah sholatnya? Tidak. Buang angin, sah sholatnya? Tidak. Baru 3 rakaat, tinggal 1 rakaat, buang angin, sholatnya terus atau berhenti? Berhenti. Walaupun dia jadi imam, mundur, gantikan dengan orang yang di belakangnya. Maka orang yang ada di belakangnya harus orang yang mengerti jadi imam. Tidak asal-asal duduk di belakang imam, tidak. Karena dia akan menggantikan imam kalau imam batal. Tidak berebut belakang imam, berebut karena pahala yang besar, bukan itu. Boleh di depan. Pertama boleh, pahalanya besar. Tapi orang yang duduk di belakang imam, berdiri di belakang imam yang mengerti. Ya atau tidak? Iya. Mohon maaf. Banyak yang berdiri di belakang imam sudah nggak pakai peci, ya, pakai kaos. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang pakaiannya lengkap, coba tolong berdiri di belakang imam dan yang mengerti, dan yang tidak pergi setelah salam kasih imam. Ya atau tidak? Coba kalau bapak jadi imam, tinggalkan imam kosong, kira-kira gimana? Bukan bingung, nggak beradab, tidak beradab. Imam dibiarkan sendiri. Banyak saya lihat siang maghrib, ya atau tidak? Maka mohon maaf bapak-bapak yang pakaiannya lengkap, mengerti, berdiri di belakang imam. Mari kita kompak. Ini ibadah, bukan main-main, bukan asal-asal. Kita teruskan. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka harus berwudu kembali supaya sah sholatnya. Itu namanya syarat sah sholat. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Pakaiannya kena kejatuhan najis, sedang sholat sah batal, ganti pakaiannya. Tengah sholat datang anaknya, cucunya, sejadahnya dikencingin, sah batal. Kenapa? Tempatnya najis. Maka kita harus syarat sahnya sholat. Kita ngomong cucu, sholat, kencing, sejadah, terus sholatnya batal sholat. Kemudian menutup aurat termasuk syarat sah sholat. Sholat di tempat terbuka, angin kencang, terbuka salurnya, sah sholatnya? Batal. Walaupun bukan sengaja, tapi terbuka, dilihat orang, ulangi sholatnya. Mengetahui waktu sholat, harus tahu kalau waktu sudah masuk atau belum. Kemudian menghadap kiblat, sholat menghadap ke timur, sah? Tidak, harus menghadap kiblat. Kalau orang yang sholat di Masjidil Haram
atau di tanah haram, dia harus simetris dengan Ka'bah, simetris, lurus. Tapi kalau orang yang sholat di tempat yang jauh dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, boleh sedikit, walau ada ke kiri, ada ke kanan, tidak simetris. Seperti kita sholat di sini, apakah lurus banget dengan Ka'bah? Tidak sah sholatnya. Menghadap kiblat. Kemudian bagi kita yang tidak melihat Ka'bah, sudah tadi ya, syarat itu satu sah. Sekarang syarat wajib. Kita harus tahu syarat wajibnya sholat. Satu, yang wajib siapa? Orang Islam. Orang musyrik wajib kan? Orang musyrik wajib kan? Kalau dia tahu dirinya musyrik, sedang melakukan perbuatan musyrik, tidak sholat dulu, bagus, kembali dulu pada syahadat, taubat dulu, baru lakukan sholat. Orang murtad sah sholatnya? Wajib sholat? Tidak. Kemudian syarat wajibnya sholat, suci dari kotoran. Ini bagi wanita. Bagi wanita, bukan bapak-bapak ya, ibu-ibu. Suci dari kotoran maksudnya suci dari haid, dari nifas. Kalau sedang haid tidak wajib sholat, sedang nifas tidak wajib sholat. Kalau sholat malah berdosa. Kemudian syarat wajibnya lagi adalah berakal, sehat. Kalau yang nggak mau sholat, jadi orang gila, bebas kata sholat, setiap hari kata sholat. Karena syarat wajibnya sholat adalah berakal, sehat, walafiat. Jadi kalau tidak mau sholat, mau bebas tidak sholat selama seumur hidup, silahkan jadi orang gila. Mau tinggal pilih. Kemudian syarat wajibnya lagi balik. Apa itu balik? Balik itu kalau laki-laki mimpi, ya, wanita mulai haid, itu balik. Kemudian telah sampai dakwah. Alhamdulillah kalau kita semuanya sudah sampai dakwah Rasulullah SAW. Kemudian melihat, mendengar, tidak buta, tidak tuli. Jadi kalau ada orang buta dan tuli, nggak wajib sholat. Kalau buta saja, nggak tuli, masih wajib sholat. Tapi kan dua-duanya udah buta, tuli, nggak wajib, bebas. Mau bebas sholat, nggak sholat, seumur hidup. Tapi buta dan tuli, mau? Ya silakan pilih. Seumur hidup nggak bisa sholat. Kemudian tidak dalam keadaan tidur. Orang tidur tidak wajib sholat. Maka kalau ketiduran, kapan dia sholat? Ketika bangun, sholatnya dipotong. Sudah jam 3 belum sholat zuhur, baru bangun dipotong sholat zuhurnya karena ketiduran.
Kalau di masjid, senderan, ngantuk. Dibangunin, lagi khutbah, ketiduran. Pas komat, bangun, batal nggak? Batal. Yang tidak wudhu ikut sholat, nggak sah sholatnya. Batal. Kenapa batal? Tidur. Harus wudhu kembali. Nah itulah di antara syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui syarat-syarat dan syarat wajibnya sholat, dan perlu kita ketahui juga sunnah-sunnahnya sholat. Jangan menambah-nambah. Ada nggak yang menambah-nambah? Ada, ya saya lihat sholat nambah-nambah. Dianggapnya sunnah, tapi tidak sunnah. Takbir itu hanya 4 di dalam sholat. Takbiratul ihram, kemudian takbir mau sujud, takbir bangun dari duduk dari tahiyat awal, kemudian takbir lagi ketika dari tidak sami Allahu liman hamidah. Dan itu yang gak ditambah-nambah. Jangan nambah-nambah. Nggak ada sunnah sholat ditambahkan, tambah. Kalau ditambah gimana hukumnya? Hukumnya kan makruh, tapi tidak batal. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita masuk ke dalam kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengkaji tentang apa tadi? Tentang keutamaan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Keutamaan sholat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat ini, kenapa kita sholat? Pasti ada sebabnya. Iya kan? Kita sholat karena perintah Allah dan karena kita mengenal Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kenal sama Allah? Kenal? Kapan kenalnya? Kapan kenalannya? Waktu sholat. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya pada kita, maka kita jadi kenal. Karena sholat itu rohani dan jasmani, tidak jasmani saja. Kalau kita sholat hanya jasmani saja, maka sholatnya apa? Lalai. Karena jasmani saja yang sholat. Kalau sholatnya rohani saja, maka sholatnya akan sesat. Seperti apa? Seperti orang-orang kejawen. Orang kejawen itu sembahyang, tapi rohaninya, jasmaninya tidak. Kalau sholat yang benar adalah jasmani dan rohani, maka sholat disebut apa? Qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Banyak kita yang masih sholat jasmani saja. Ketika sedang sholat,
rohaninya nggak berfungsi. Ingat lemari, ingat kalau ibu jemurannya, ingat anaknya, ingat macam-macam yang diingat. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Masih banyak yang kita sholat jasmani saja, rohaninya tidak. Sholat pikirannya kemana-mana. Tapi ada juga orang yang kemana-mana tidak sholat. Itu lebih parah lagi, ya kan? Sholat pikirnya kemana-mana. Tapi ada juga yang pergi kemana-mana, tapi juga tidak sholat. Itu lebih parah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita sholat rohani dan jasmani. Ketika kita baca Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita mengucap Allahu Akbar kabira, maka kita pahami artinya. Apa arti Allahu Akbar kabira? Walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita pahami sedikit-sedikit. Kita sempatkan bukan. Masa nggak ada bukunya? Ada kan? Bukan sholat tidak ada, bukan. Apa arti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hayati itu, karena sholat itu ucapan dan perbuatan. Dan ucapan harus kita hayati supaya kita apa? Kita sedang berdialog dengan Allah. Yang kita hadapi yang maha suci, Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main-main, bukan direktur, bukan pimpinan perusahaan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdialog dengan Allah. Contoh, kita dulu antara dua sujud. Apa yang kita ucapkan? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sudah apa artinya? Hayati artinya, ibu bapak. Doa delapan macam itu lengkap dunia akhirat. Coba. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutup aibku. Siapa yang aib kita? Allah. Kalau Allah buka aib kita, ibu malu, gak boleh keluar rumah. Iya atau tidak? Banyak aib kita. Jangan lihat aku. Semua kita punya aib. Setiap hari. Ketika Allah buka aib kita, malu. Tapi Allah tutupi. Doanya apa? Wajburni, warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, muliakan aku. Warzuqni, ya Allah beri aku rizki. Wahdini, ya Allah beri aku betul. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku. Wa'fu anni, ya Allah maafkan kesalahan-kesalahan. Lengkap atau tidak? Lengkap. Maka dengan cepat-cepat. Kadang-kadang ini imam itu cepat-cepat. Allahu Akbar. Rabbi itu doa di antara sujud itu lambat. Hayati. Di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memohon yang lain waktu Fatihah. Yang lain bukan. Yang lain pujian-pujian kepada Allah. Maka ketika kita duduk antara sujud, hayati artinya mudah-mudahan hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Tapi kalau tidak dihayati, nggak berarti artinya Allahu Akbar, selesai. Allah tidak paham apa yang kita baca, karena kita tidak berdialog dengan Allah. Kita hanya
sholat sendiri. Maka mari Bapak Ibu, ya, kita pahami artinya. Kita sholat rohani, jasmani. Saya ulangi lagi, kalau sholatnya jasmani saja, gimana kira-kira? Kalau sholatnya jasmani saja, lalai. Maka disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Mari kita baca. Silakan Ustaz. Kita baca sama-sama surah Al-Ma'un, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allah katakan dalam surah tersebut, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Orang sholat celaka. Sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin, siapa mereka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya jasmani saja, rohaninya tidak berfungsi. Ketika dia sholat, dia ingat macam-macam. Karena memang setan itu ketika kita sholat, dia menggoda. Bagaimana supaya kita ingat macam-macam di luar sholat. Kadang-kadang kunci yang tadi kita lupa di luar sholat, di tengah-tengah sholat, ingat tempat kita naruh kunci. Ya atau tidak? Di luar sholat lupa di mana kuncinya. Tapi di dalam sholat ingat, oh di sana tempatnya. Begitu hebatnya setan menggoda orang yang sholat supaya sholatnya tidak diterima Allah. Karena sholatnya cuma jasmani saja. Kita sedang berdialog dengan Allah, maka kita hayati ketika imam membaca Fatihah. Kita baca Fatihah bukan, atau tidak? Dengarkan. Ketika baca ayat, boleh silakan baca Fatihah. Tapi kalau sholatnya siang, ya, zuhur, asar, silakan baca Fatihah sama-sama. Kita nggak tahu imam sedang baca Fatihah, mulainya kapan. Kita mulai juga baca Fatihah. Kita nggak tahu apakah imam sudah baca atau belum. Iya kan? Nah, jadi kembali lagi, sholat kita harus rohani dan jasmani. Apa yang dikatakan Allah tadi? Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Kalau kita tanya,
alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat tapi mereka lalai, tidak ingat kepada Allah sedikit pun dalam sholatnya. Bahkan sholatnya itu yura'un. Apa itu yura'un? Riya. Sholatnya riya, pamer, pengen dipuji. Ada nggak yang begitu? Mungkin ada, mungkin tidak. Jangan dikatakan ada dulu. Mungkin ada, mungkin tidak yang riya. Tapi kalau Allah sudah katakan demikian, yura'un kata Allah, berarti pasti ada yang riya. Maka karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita perbaiki sholat kita, ya. Kita perbaiki sholat kita, agar supaya sholat kita yang 5 menit itu berarti di dalam 24 jam. 5 menit kita sholat berarti 24 jam, 1 hari. Tadi saya katakan kita harus kenal Allah. Ada nggak ayatnya? Mari kita lihat. Suratnya surat Toha. Surat Toha ayat 14. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Fa'budni wa'budni wa aqimis salata li dzikri. wa aqimis salata li dzikri. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Bukan kita yang mengenal Allah, tapi Allah mengenalkan dirinya. Kalau Allah mengenalkan dirinya, berarti kita kan kenal atau tidak? Saya mengenalkan diri saya. Nama saya Haji Muhtazil, tinggal di Kalisari, aslinya Lampung. Umur saya sekian. Saya sudah beristri, anak saya sekian. Kira-kira kenal nggak? Kenal. Allah juga mengenalkan innani anallah. Siapa yang berfirman itu? Allah. Innani, sungguh aku ini Allah. Itu kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Terus apa kata Allah? Fa'budni, sembah aku. Jangan sembah yang lain. Jangan sembah dukun, sembah keris, sembah apa? Cincin, mata cincin sembah. Jangan. Allah sudah katakan wa'bud. Nih, caranya bagaimana? Wa aqimis shalah, dirikan sholat. Apa tujuannya? Lidzikri, agar kamu ingat kepada aku, kata Allah. Jadi kan diam-diam masa udah sembahyang. Siapa itu? Siapa itu? Kata sudah sembahyang. Rohani, tapi jasmani nggak ada. Nggak ada gerakan, nggak ada ucapan. Padahal Allah mengenalkan dirinya. Apa kata Allah tadi? Innani Allah, la ilaha illa ana, wa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sembah aku. Cara bagaimana? Dirikan salat. Untuk ingat kepada aku, kata Allah. Sekarang kenal Allah? Kenal?
kenal. Nah, ketika kita sholat, karena kita kenal Allah. Orang yang tidak sholat nggak kenal Allah. Itulah ayat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran untuk mengenal Allah. Kalau mengenal Allah lebih jauh lagi, baca ayat kursi, akan kenal sama Allah lebih jauh lagi. Siapa itu Allah? Kadang-kadang kita ini bangga, sombong, karena rumahnya bagus, mobilnya bagus, ya kan? Bajunya bagus, istrinya cantik, ya kan? Anaknya berhasil, bangga, sombong. Apa kata Allah? Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum.